Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Oke, dalam usaha kerajinan, pemasaran merupakan hal yang penting. Nah, kenapa pemasaran adalah hal yang penting? Karena dengan kelancaran pemasaran dan pendistribusian produk ke tangan konsumen, itulah yang membuat usaha tersebut dapat terus berjalan. Oke, selanjutnya, secara ekonomi, produk kerajinan ini dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang cukup menggembirakan. Ditambah lagi dengan melimpahnya bahan baku, karena bahan bakunya itu adalah limbah dan tenaga kerja yang relatif murah, sehingga hal ini dapat menekan biaya produksi. Oke, selanjutnya yaitu fokus dalam penguasaan pasar. Jadi, ada 3 titik fokus. Yang pertama yaitu penguasaan pasar. Maksudnya yaitu menyebarkan hasil produksi dan mempertahankan serta meningkatkan posisi hasil produksi agar pasar dapat dikuasai. Nah, untuk dapat menguasai pasar, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan kerajinan dan selera dari konsumen. Karena faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar itu semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu sasaran atau target promosi. Jadi ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi. Pertama yaitu pembentukan merek. Nah, dalam hal ini dapat mengubah cara customer dalam memandang merek. Hal ini juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk citra dan rasa ketertarikan kepada produk kita. Yang kedua yaitu pelayanan atau servis. Pelayanan ini yaitu merupakan layanan kepada konsumen berupa komunikasi dan pemberian informasi. Hal ini agar kita memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang ketiga yaitu kesetiaan pelanggan atau customer loyalty. Kita harus menciptakan kesetiaan pelanggan karena hubungan baik dengan pelanggan dapat membuat usaha kita bertahan lama. Oke. Selanjutnya, kegiatan dan rencana pemasaran. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk yang akan kita jual. Yang pertama yaitu penjualan personal. Penjualan personal ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu atau orang. Jadi, sistem komunikasi antara perusahaan dan konsumen dilakukan oleh tenaga penjual atau biasa disebut dengan wiraniaga. Biasanya, sistem komunikasi dengan cara penjualan personal ini banyak dilakukan untuk produk-produk jasa, distribusi perdagangan, dan lainnya. Dan penjualan personal ini digunakan jika anggaran promosi itu tidak terlalu besar. Untuk yang kedua yaitu iklan. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Jadi, melalui sistem komunikasi ini diharapkan calon pelanggan bisa melihat, mendengar, membaca, mengenal, dan akhirnya akan tertarik dengan produk yang diiklankan di sebuah media tersebut. Misalnya medianya itu seperti spanduk, banner, internet, radio, ataupun televisi. Yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Promosi ini akan digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk kita kepada calon customer. Promosi penjualan itu terdiri dari beragam alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan atau respon pasar terhadap produk kita. Yang keempat yaitu publikasi. Publikasi ini mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Jadi hanya memperkenalkan suatu produk atau merek
Yang kelima yaitu sponsorship. Sponsorship ini merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek ya. Jadi pada pemasaran ini yaitu dilakukan promosi produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah atau masyarakat yang biasa dilakukan saat acara-acara tertentu seperti seminar atau kegiatan-kegiatan yang mengundang massa. Yang keenam yaitu penjualan langsung. Penjualan langsung ini merupakan komunikasi di tempat konsumen langsung yang akan membeli. Kita mengkomunikasikan langsung produk kita ke tempat konsumen yang akan membeli. Oke, cukup sekian penjelasan tentang perencanaan pemasaran. Terima kasih.